Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kami ingin membahas hal-hal yang berkenaan dengan kunci sukses keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah terlebih dahulu bergabung di channel ini. Dan yang belum bergabung, marilah kita bangun kebersamaan kita di channel ini dengan memberikan subscribe, like, share, and comment demi keberlangsungan channel peradaban ini. Michael Hurt, seorang orientalis, dalam bukunya yang berjudul 100 Tokoh yang Paling Berpengaruh, ia menempatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia ini. Walaupun mungkin kita tidak setuju atau tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang ditulis oleh Michael Hurt ini, karena Muhammad masih disejajarkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya yang sebetulnya tidak sepantasnya. Di situ ada Buddha Gautama, Mao Zedong, dan tokoh-tokoh ateis lainnya. Tetapi setidaknya keberhasilan Rasulullah SAW bukan hanya kita umat Islam yang mengakuinya, tetapi keberhasilan Rasulullah SAW dalam mengubah wajah dunia atau peradaban kehidupan dunia juga diakui oleh orang-orang yang selama ini justru memusuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses mengubah wajah dunia dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kurun waktu 23 tahun di masa kenabiannya telah berhasil mengubah seluruh jazirah Arab menjadi kawasan yang tadinya tidak beradab menjadi kawasan yang berperadaban tinggi. Masyarakatnya yang berpegang teguh pada tradisi nenek moyang diubah menjadi masyarakat yang menggunakan akal dan hati nuraninya untuk menerima bimbingan hidayah. Dan masyarakat pagan penyembah berhala berubah menjadi masyarakat tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa. Sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah wajah dunia ini bukannya datang secara tiba-tiba. Selain diraih melalui usaha kerja keras dan perjuangan yang tak pernah putus, yang lebih penting adalah adanya bimbingan Allah, ridha Allah, serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya para aktivis dakwah menggali mutiara dari perjalanan dakwah beliau untuk dijadikan teladan. Pertama kali yang mendapat perhatian dakwah beliau adalah aspek akidah. Berdakwah memulai dari sisi akidah ini memang banyak menghadapi rintangan. Beliau harus menerima berbagai fitnah dan ancaman. Sebelum menyeru pada tauhid, beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya, dan gelar itu dinobatkan atau disematkan kepada beliau dari masyarakatnya sendiri. Selain itu, ketokohan Muhammad juga sangat diakui oleh masyarakat Arab pada saat sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Akan tetapi setelah beliau membawa misi tauhid yang tidak mengakui sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, mereka berbalik melawan serta menentang misi tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara rasional atau menurut hitung-hitungan matematika, memulai dakwah
yang langsung mengundang perlawanan tentu akan dianggap tidak strategis. Bukankah beliau dapat berjuang melalui fanatisme kesukuan, kemudian mengarahkan masyarakat pada tujuan Islam? Momen ini pernah terjadi saat mereka menawarkan tahta, harta, dan wanita, asal Muhammad tidak lagi menggugat sesembahan mereka. Bukankah setelah kekuasaan atau tahta diperoleh beliau dapat lebih melancarkan misi dakwah? Tapi beliau menolak. Dakwah Islam adalah misi yang suci, harus tegak di atas dasar yang suci dan dengan cara-cara yang suci pula. Inilah perjuangan Rasulullah yang paling berat. Selama 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, hanya ratusan orang saja yang dapat beliau rekrut menjadi pengikut. Namun ternyata justru yang sedikit itu menjadi pilar yang kokoh pada perjalanan dakwah Rasulullah selanjutnya. Setelah aspek akidah selesai, beliau menyampaikan syariat secara bertahap. Selama 10 tahun di Madinah bersama kaum muslimin dari kalangan Ansor dan Muhajirin, mereka membangun sistem kehidupan sosial Qur'ani yang kafah di atas landasan akidah yang kokoh yang diperagakan oleh kaum muslimin yang menjadi binaan Rasulullah SAW selama periode Mekah. Syariat Islam bisa hidup dan berjalan dengan baik. Mereka berislam secara sadar dari hati yang paling dalam. Mereka ikhlas menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup. Pribadi Rasul pun merupakan faktor penting. Sifat-sifatnya yang mulia, yaitu siddiq, amanah, patonah, dan tabligh, menjadi modal utama merebut simpati dan kecintaan umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa zakarullaha katsira. Nabi tampil memimpin dengan keteladanan. Seluruh perilaku, baik ucapan maupun tindakannya, semata-mata merupakan representasi kecintaan kepada umatnya dalam rangka menyampaikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kemuliaan serta keselamatan manusia hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Dan seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat ucapannya adalah merupakan wahyu dan kalamullah, bukan seperti yang dituduhkan oleh para orientalis yang mengatakan bahwa yang disampaikan Muhammad adalah hasil daripada karangannya Muhammad sendiri. Dan inilah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah ia Muhammad berkata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan ia mendapatkan wahyu. Maka sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, setidaknya ada 3 hal yang merupakan kunci sukses dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau mendudukkan ajaran tauhid sebagai ajaran pokok, sebagaimana ajaran para nabi dan rasul-rasul sebelumnya, yang mengajak kepada umat untuk sadar sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut diibadahi dan ditaati. Dan inilah akidah yang benar, akidah yang lurus, yang menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Allah lah sumber segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Hal kedua yang merupakan kunci sukses dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya konsepsi yang jelas berupa wahyu yang turun secara sistematis
yang menjadi landasan dan acuan satu-satunya bagi Rasulullah dalam segala urusannya, baik tindakan maupun ucapan. Dakwah Rasulullah tidak terkontaminasi oleh isme dan pemikiran pribadinya, apalagi terkontaminasi oleh konsepsi-konsepsi dari luar pemikiran pribadinya. Sedangkan hal ketiga yang menjadi kunci sukses dakwah Rasulullah adalah faktor diri Rasulullah yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memenuhi syarat untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Selain beliau telah mendapatkan gelar Al-Amin yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain sebelum dan sesudahnya di Jazirah Arab dan di dunia pada umumnya, Rasulullah juga merupakan orang yang telah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses-proses dan tahapan-tahapan kehidupan beliau, melalui fase-fase yang dilewatinya sebagai persiapan untuk menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di mana fase-fase kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan kami sampaikan pada pembahasan yang akan datang. Semoga kita tetap diberikan kekuatan serta keimanan dan istiqomah dalam menjalankan agama Allah. Hadanallahu ya'akum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.